jadi hari ini kita akan mendiskusikan tentang permasalahan sektor informal yang kita bahas minggu lalu. Jadi, kenapa begitu banyak sektor informal di Indonesia atau dominan ya dibandingkan sektor formal? Karena sebenarnya kalau kita kaji secara lebih jauh itu tidak bisa dipisahkan dari proses urbanisasi yang ada di Indonesia. Tentu teman-teman masih ingat ya, kemarin sudah saya kasih pengantar di pedesaan itu pertanian subsisten, di mana pertaniannya itu hanya untuk bertahan hidup dan tidak memberikan masa depan, sehingga masyarakat desa itu harus mencari pekerjaan lain di sektor pertanian. Gitu. Nah, salah satu yang mereka lakukan adalah urbanisasi itu, karena pertaniannya di Indonesia itu bersifat involutif ya kemarin ya. Involutif itu ibaratnya kalau saya mengutip Clifford Geertz ini sudah kita pelajari adalah kemiskinan bersama. Jadi tidak maju, tidak mundur, tetapi yang penting masyarakat desa itu punya beras di rumah sehingga merasa aman ya dengan adanya beras itu. Nah, situasi pedesaan sekarang dan mungkin flashback yang lalu karena memang sistem pertaniannya itu masih subsisten itu menyebabkan adanya sharing poverty itu ya. Sharing poverty. Karena memang apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat miskin kalau tidak sharing. Tiba-tiba ketika tidak punya apa namanya sembako, ada kegiatan bersama yang ternyata bisa berbagi sembako. Ada apa namanya rewang, kemudian ada sistem rewang itu ya di desa, kemudian ada gotong royong dan seterusnya. Itu adalah salah satu bagaimana bisa mengatasi subsistensi dirinya. Nah, pada situasi tertentu memang mereka harus urbanisasi kan. Urbanisasi itu mereka harus keluar dari desanya ketika tidak mampu memenuhi apa kebutuhan standar hidup ya di pedesaan itu. Jadi pertanian memang hanya subsistensi saja, tidak bisa untuk membiayai Habib kuliah, Dori kuliah, atau mungkin apa namanya mereka ketika ada kebutuhan lain ya di luar makan itu berat ya bagi masyarakat pedesaan sehingga pilihan urbanisasi ini adalah menjadi pilihan urbanisasi dalam konteks ini adalah orang pindah dari desa ke kota ya. Urbanisasi bisa dimaknai suatu wilayah yang tiba-tiba menjadi kota gitu ketika ada pembangunan wilayah, kemudian ada pembangunan pabrik, pembangunan sekolah yang menyebabkan wilayah itu menjadi kota gitu ya. Tiba-tiba banyak pendatang, tiba-tiba banyak migran yang itu tuh kondisinya pasti berbeda dengan penduduk asli di situ gitu. Nah, kemudian urbanisasi itu masyarakat di pedesaan itu pasti tujuannya ke kota-kota besar. Makanya kenapa selalu dikatakan bahwa pertumbuhan kota di Indonesia itu adalah hanya titik-titik tertentu. Karena memang yang dikembangkan sejak kolonialisme Belanda itu adalah kota-kota besar yang itu di situ apa namanya menyedot banyak tenaga kerja sehingga orang desa itu pindahlah ke kota itu. Di samping itu seperti yang dilakukan Habib kemarin ya, yang sudah dipraktekkan, mereka juga pindahnya itu ke secara internasional ya, migrasi internasional. Menjadi TKI, TKW itu adalah pilihan yang sangat apa namanya, yang sangat rasional dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Nah, ini yang menjadi titik tolak sebenarnya analisis kenapa kemudian sektor informal itu begitu melekat di Indonesia karena memang urbanisasi ini tidak apa namanya kaum urban ini tidak selamanya mempunyai skill ya. Mereka dari pertanian kemudian ke kota itu tidak selalu punya skill yang dibutuhkan oleh industri sehingga memang sektor informal itu yang bisa menyerap tenaga kerja yang tidak memiliki skill ini. Kalau bisa jadi misalnya punya skill bisa terserapnya ke sektor-sektor formal ya misalnya lulusan kuliahan atau mungkin di dari desa itu sudah punya skill apa ya misalnya kemampuan administrasi gitu jadi bisa bekerja di admin di perkantoran tapi kan tidak semua migran ini memiliki keahlian atau skill yang seperti itu sehingga memang
pada akhirnya di perkotaan itu, kota-kota di Indonesia itu tumbuh dari pedesaan, yang itu menyebabkan kotanya itu adalah kota pemekaran dari orang desa, ya kan? Kemudian sektor yang berkembang di perkotaan yang tumbuhnya dari masyarakat pedesaan itu adalah sektor informal. Nah, ini yang kemudian kenapa di Indonesia itu sektor informal sangat penting, kemudian bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, dan itu menjadi kayak buffer ekonomi. Sering kan dikatakan oleh siapa siapa yang Menteri Keuangan atau banyak yang mengatakan eh, apa penopang ekonomi di Indonesia itu adalah sektor informal ini. Nah, apa itu sektor informal ini saya mengambil dari bukunya Pak Tajudin Nur Effendi ya, dosen saya dulu yang banyak mengkaji tentang sektor informal ini. Nah, berdasarkan cara memperoleh penghasilan terbagi menjadi tiga kelompok ya, formal, informal, dan tidak sah. Pembagian tidak sah ini rancu karena memang pembeda apa namanya secara umum pekerjaan itu terbagi menjadi dua, artinya formal dan informal. Tidak sah ini terkait dengan apa namanya melanggar aturan, kemudian tidak apa merugikan dan cenderung ke apa namanya ekonomi yang kriminal ya. Kemudian sektor informal itu terjadi dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ciri dan heterogenitas pekerja sektor informal serta hubungannya dengan sektor formal. Menurut Bremen ini pasar tenaga kerja di Indonesia sangat terkotak-kotak oleh sebab peranan hubungan partikularitas yang begitu menonjol dalam keadaan kekurangan yang menyeluruh. Ya tadi itu karena harus sharing tadi, kemudian padahal sharing itu kan bisa dikatakan menghaluskan kemiskinan ya, kemiskinan yang itu kemudian mereka bawa dari pedesaan sehingga apapun itu akan mereka lakukan ya, masyarakat desa itu akan lakukan di kota itu gitu. Nah, akhirnya ya memang sektor informal itu sangat tumbuh di perkotaan gitu. Faktor lain yang menyebabkan tumbuhnya sektor informal ini adalah tertutupnya kesempatan kerja itu sendiri bagi orang luar yang tidak mempunyai ikatan khusus dengan seorang pelindung ataupun dengan rekan sekeluarga atau sedesa. Nah, teman-teman perlu pahami perlu pahami ya bahwa urbanisasi yang datang ke kota ya dari desa ke kota itu membentuk kelompok tertentu yang itu mereka eksklusif. Misalnya kelompok etnis ya berdasarkan etnisnya, berdasarkan agamanya, atau berdasarkan kedaerahannya. Tidak etnis tapi kedaerahan itu juga muncul di perkotaan. Nah, itu mereka sangat kuat dan membentuk yang disebut dengan enklave ekonomi. Enklave ekonomi itu apa? Ekonomi yang tumbuh di perkotaan yang itu basisnya adalah etnis yang sama, kemudian mereka apa ya ekonomi gitu ya, artinya di kota karena jaringannya terbatas, makanya yang bisa dilakukan adalah teman sedesanya, teman sedaerahnya yang bisa memberikan akses kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan enclave ekonomi. Nah, ini tuh jaringan-jaringan semacam ini tuh tumbuh sekali ya di perkotaan, dan bisa jadi teman-teman bisa melihat contohnya yang sangat jelas adalah eh, misalnya etnis Madura dengan satenya, dengan eh, cukur rambutnya, dengan rongsoknya, itu kan mereka membentuk yang kelas bawahnya ya. Kalau etnis Madura yang kelas atas ya keren-keren juga. Yang kelas bawah ketika migran tidak memiliki skill, mereka kan mau ya mengerjakan hal-hal yang pekerjaan seperti itu. Ya mereka lakukan itu karena memang mau apa lagi yang bisa dilakukan. Ini yang disebut dengan enclave ekonomi. Migran yang tidak memiliki skill itu siapa tempat bergantungnya mereka kalau tidak teman terdekatnya mereka. Karena memang hampir semua sektor ya di perkotaan itu baik informal atau formal itu apa namanya harus punya orang dalam, harus punya skill ya. Kalau enggak apa yang bisa mereka lakukan? Nah, itu artinya temannya, gantungannya itu adalah teman yang satu daerah itu tadi. Atau keluarga itu juga bisa. Nah, ini nih yang menyebabkan salah satu penyebab kenapa begitu mengguritanya atau dominannya sektor informal di Indonesia itu. Karena itu
Jadi awal mulanya itu adalah sharing dalam kondisi kemiskinan itu, sementara pindah ke kota itu dipindahkan, kemiskinannya itu dipindahkan. Nah, bertahan hidupnya adalah dengan sektor informal itu. Jadi bisa dikatakan ya, sektor informal itu adalah bagian dari involutif yang di pedesaan itu involutif, sektor informal itu adalah sektor involutif di perkotaan. Gitu. Nah, itu yang bisa kita simpulkan. Nah, ini kan masih menjadi semacam budaya, kemudian sistem sosial yang belum dirombak gitu sampai sekarang kan. Sektor informal itu susah untuk didata. Misalnya kalian searching ya, berapa jumlah sektor informal yang ada di Indonesia? Karena mereka nggak bayar pajak kan tidak terdata kan, sehingga memang apa namanya ya ya yang ada itu bisa jadi belum semuanya. Kalau semuanya didata pasti lebih banyak lagi kan sektor informal itu. Nah, apa batasan sektor informal menurut Sucipto itu adalah pola kegiatannya yang tidak teratur. Pasti ya, namanya orang jualan itu nggak mengenal waktu, bisa 24 jam. Itu yang toko Madura itu ya, warung Madura itu bisa 24 jam. Bahkan ada desa khusus di Madura itu yang memang semua warganya itu pergi dari desa itu dan merantau ke Bali, ke Surabaya, ke Jogja, ke kota-kota besar di Indonesia dan membuka warung Madura itu. Tapi memang mereka waktu permodalannya itu tidak teratur ya, tidak ada pembukuan. Tapi mau tidak mau harus kita akui bahwa mereka bisa menjadi pesaing dari sektor formal Indomaret itu kan. Kemudian tidak tersentuh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasti ya, ketika mau dipajaki pasti banyak gejolak, banyak protes. Ini kok orang miskin tidak bisa mendapatkan akses di negeri sendiri gitu. Padahal kenapa harus dipajakin kan biar ada kontribusi ke negara dan apa namanya lebih teratur kan karena pasti nanti pemerintah akan mengatur mereka gitu. Modal peralatan dan perlengkapan omsetnya kecil dihitung secara harian. Pasti ya, karena memang ya semua yang tidak termasuk formal itu adalah informal, sehingga memang modalnya itu pasti kecil. Tidak memiliki tempat usaha yang permanen dan terpisah dengan tempat tinggalnya. Tidak memiliki keterikatan dengan usaha lain yang lebih besar, melayani dan dilakukan masyarakat yang berpendapatan rendah ini ya karena memang sharing karena memang untuk bertahan hidup involutif tadi itu loh sektor informal sama dengan sektor pertanian subsisten yang involutif jadi memang involutif di perkotaan itu wujudnya adalah sektor informal itu ya kalau suatu wilayah akan mengalami urbanisasi dalam arti pengkotaan wilayah pasti akan berkembang sektor informal itu pasti akan banyak orang yang datang ke wilayah tersebut ya karena memang banyak yang beli yang omsetnya bisa lebih meningkat dan seterusnya. Jadi bukan hanya orang lokal saja kan. Kemudian tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus. Pasti ya, biasanya kalau di Jogja itu banyak mahasiswa itu yang sip-sipan di apakah di sektor informal juga banyak juga yang di toko-toko, kemudian apa usaha kafe-kafe yang tidak semuanya itu kan formal kan. Kemudian umumnya tiap-tiap satuan usaha mempekerjakan orang sedikit dari hubungan keluarga pasti, kemudian kenalan dan dari daerah yang sama. Ya karena sebab tadi itu ya, ini munculnya sektor informal itu tidak bisa dipisahkan dari kondisi pedesaan yang apa namanya involutif tadi itu. Kemudian pasti tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, dan perkreditan karena memang hanya subsisten aja. Ya sekarang sudah lumayan maju kan ya, ada QRIS, jadi bisa beli tahu gorengan itu bisa pakai QRIS itu kan sudah mulai meningkat ya. Nah tapi basisnya itu tidak ada sistem apa namanya keuangan yang apa rigid ya di sektor informal. Nah, ini sebagai pengantar ya bahan diskusi kita tentang sektor informal. Mungkin pemantik saya ini bisa apa namanya jadi bahan ya. Menurut kalian gimana? Ini yang kalau mau dibandingkan dengan negara lain ya, seperti yang bagian kemarin Malaysia Singapura jauh sekali karena memang ini adalah sistem sosial ekonomi ya yang
belum bergeser sampai saat ini karena memang itu sebagai daya surveillance dari masyarakat di perkotaan gitu. Habib punya komen, Dori, Nima, sepertinya Nima sudah siap-siap berkomentar nih. Oke, nah apa Ya, Bib. namanya? Masa Ya, nggak ada, Bib? Ya, Beb, sedikit dulu, Beb. ya, nggak ada komen ini. Kalau nggak ada komen ya gimana ini? Saya lanjutkan aja ya. Enclave ekonomi itu ya. Lanjut dulu, Bu, mungkin. Oke, sebentar Nah, saya ini cari yang lain. Bentar ya, tak cari yang lain. Jadi menurut kalian gimana masa depan sektor informal di Indonesia? Ini saya pantik dengan pertanyaan itu. Bagaimana sektor informal di Indonesia? Apakah mungkin dalam 5 tahun ke depan ya? Apakah masih akan tetap seperti ini menjadi gantungan masyarakat yang involutif tadi, ataukah mungkin mau disistematiskan menjadi lebih rapi, kemudian apa namanya bisa lebih tertata kayak gitu? Nyatanya di pedesaan itu ya, kalau pasar tradisional itu ditata, pasti nggak akan banyak yang jualan di situ. Artinya memang masyarakat Indonesia sebenarnya itu belum siap untuk proses formalisasi itu belum siap. Itu secara secara makro ya, secara sistem, secara mindset gitu. Artinya kan masyarakat kita itu ya masih pada posisi informal informal itu dalam cara berpikirnya kayak gitu kan. Menurut kalian gimana ini? Apakah ke depannya itu bisa kita apa namanya? Kita rubah nih sektor informal ini. Ya paling enggak nanti bisa dilirik Mungkin, generasi muda gitu. mungkin saya pribadi ya, Bu. Kedengaran nggak? Kedengaran. Oh, kedengaran. Eh, kalau mau diubah ya, Bu, mungkin nggak bisa yang langsung plek ketiplek yang langsung pajak segini-gini. Mungkin pelan-pelan gitu loh, Bu. Kayak bayar sewanya dijelaskan seperti ini. Kan kebanyakan ya yang di desa-desa itu kan lapak seperti ini tuh, apalagi yang setiap hari Sabtu Minggu itu kan lapaknya emang siapa yang cepat yang dapat gitu loh. Dan itu cuma ditarik misal dana kebersihan aja per lapak mungkin 5.000 seperti itu, Bu. Kalau semisal mau diformalkan mungkin itu secara bertahap karena biar para pedagang juga tidak merasa rugi gitu loh, Bu. Karena kalau semisal langsung segini loh pajaknya per bulan itu menurutku eh, pedagang juga mikir untung untung ruginya juga mereka kok merasa ruginya lebih banyak gitu daripada untungnya seperti itu, Bu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan. Oke, BTW ini kayaknya Zoom-nya sudah mau habis. Ya, paling enggak ini pemantik ya buat teman-teman berpikir ya kondisi di Indonesia itu ekonominya seperti itu, mau maju seperti apa sih ya memang seperti ini. Nanti kalau sudah lepas dari PNS misalnya, ketika sudah pensiun akan kembali lagi ke sektor informal kan, buka toko lagi, kemudian apa jarang ya yang bisa lebih up lagi kayak gitu. Misalnya bikin sistem atau misalnya usaha yang tersistematis kayak itu tuh kayaknya kok belum sampai gitu loh masyarakat kita gitu. Nah, itu memang menurut saya ya memang tugas kita semua ya untuk atau susah sekali kita atau kita masih mau bertahan di situasi sini aja gitu kan karena memang merubah sistem itu sangat berat gitu. Karena kita tuh Eh, masih di zona ini, nyaman kita, Bu. Ya. ini kali, Bu. Kan sebetulnya sebenarnya kalau mau dikelola dengan baik, sektor informal ini punya kesempatan ke depan ya, apalagi di masa adanya perkembangan teknologi informasi dan digital.
Problemnya memang kan bagaimana pemerintah sendiri gitu ya, artinya melindungi sektor informal ini, dia bisa menggunakan memperluas jaringan dengan menggunakan teknologi digital, tetapi eh, jangan sampai seperti misalnya Gojek. Gojek kan akhirnya apa namanya drivernya juga pada akhirnya cuma sebatas mitra dan sebagainya gitu, Bu. Sebetulnya potensinya ada dengan memanfaatkan teknologi informasi, tapi sepertinya kebijakan dari pemerintah sendiri kan masih belum mengarus utamakan sektor informal itu ya. Ya, ya berarti memang kebijakan pemerintah ya kalau Mas Kesi, menurut Mas Kesi. Kalau Nima tadi apa ya? Lebih ke masyarakatnya atau belum siap atau gimana tadi Mbak Nima? Ya Bu, masyarakatnya belum siap. Mm-mm. Kalau Habib, Nah, ini ada faktor saya punya satu contoh, Bu. Dulu ada ya. yang namanya eh, urun dana ya, urun dana. Jadi sektor informal didanain sama teman, sama investor-investor kecil gitu ya, ya kayak kita-kita lah maksudnya. Eh, dan dia jadi besar. Permasalahannya adalah negara tidak bisa melindungi misalnya investor-investor tadi ketika sektor informal ini, misalnya warungnya ini bertindak curang, akhirnya kan kayak dimanfaatkan sehingga ya kita tidak mau lagi seperti teman-teman inspektor ini nggak mau lagi masuk ke sektor informal karena perlindungan hukumnya nggak ada. Kayak urun dana itu perlindungan hukumnya nggak ada. Padahal potensinya di Cina itu jadi berkembang, di mana Hmm. sektor-sektor informalnya jadi besar. Kalau di Indonesia, ketika urun dana habis itu dananya dikemplang misalnya sama sama yang mendapatkan invest tadi, ya negara melalui misalnya OJK dan sebagainya cuma sebatas menghentikan platformnya tapi tidak sampai melindungi si investornya dengan alasan yaitu kan urun dana tidak, jadi kalau misalnya dananya hilang ya sudah gitu, akhirnya kan kayak misalnya teman-temannya di invest tadi nggak mau lagi pada Ya, akhirnya untuk masuk ke sektor informal, mending sekalian main saham gitu ya, beli saham itu mm-mm. jelas aturannya, kalau di sektor informal kan nggak diatur. Ya ada dividennya ya. Kalau informal nggak ada apapun gitu, malah rugi. Oke, Habib gimana, Habib? Ada pendapat, Habib? Kalau kalau menurut saya sih Bu, ya seperti apa yang disampaikan Mas Kesi itu, memang dari pemerintahan itu sendiri gitu. Kalau kita melihat misalkan dari pengalaman saya pribadi gitu, di Saudi itu bagaimana sektor informal yang biasa kita lihat misalkan di Indonesia, lalu sama kemudian saya tarik di Saudi, toko-toko yang kecil bentuknya kayak jualan apa namanya market-market kecil itu kan memang dia bisa kita katakan dia formal, dari segala macam sesuatu kerapian, kebersihan itu udah ada standar dari pemerintah itu sendiri. Namun enaknya di sana ketika dia karena ini adalah formal, jadi barang-barang yang di stok di sana itu tidak terlalu mahal diberikan oleh pemerintah itu sendiri. Contoh kayak yang saya sampaikan kemarin itu kayak tepung yang satu satu apa namanya satu karung itu mungkin harganya sampai 45 real gitu, yang satu Hmm. karung yang besar itu kalau diolah itu mungkin sampai beribu-ribu real gitu jadinya gitu ketika sudah diolah. Nah, tapi kalau yang di Indonesia ya harga sesuatu mahal apa segala macam tidak ada sangkut paut dengan pemerintah. Ya pemerintah cuma memberikan oh harga kresek udah mahal ya tanggung resiko kita yang sebagai UMKM gitu. Mau beli ya beli, kalau enggak ya ya sudah gitu. Tapi mau enggak mau kita harus beli gitu. Jadi anggapan kita pada masyarakat apa pemerintah itu ya pemerintah tidak peduli terhadap kita gitu. Ngapain kita ikut yang formal gitu, banyak aturan segala macam, lebih baik ya enggak formal, punya skill buat usaha Ya, seperti mungkin kayak saya misalkan apa namanya kalau akan formal urus ini segala macam ya skill apa yang bisa saya buat ya mungkin jualan ya biasa yang biasa-biasa di pinggir jalan misalkan buat dimsum apa segala macam atau pentolan apa segala macam yang bisa dijual secara langsung, hasilnya untuk saya pribadi gitu bukan untuk pemerintah, itu mungkin yang membuat apa namanya eh, sektor informal itu makin banyak yang di khususnya yang di Indonesia. Kalau misal kita contohkan di Jawa Barat misalkan ada apa namanya yang kita lihat di media sosial gitu. Di apa namanya gubernurnya kan membuat bagaimana jualan-jualan yang informal
yang di pinggir jalan dikelola, dibuatkan warung-warung dan lain sebagainya, diatur oleh pemerintahnya sendiri, maka udah pasti masyarakat akan berpikir bahwa oh pemerintah itu peduli sama kita. Berarti kita juga mau mengikuti prosedur yang ada gitu. Cuman kebanyakan di Indonesia ini kenapa sektor informalnya tidak ada, karena tidak ada keterlibatan dari pemerintah, itu tidak memikirkan bagaimana UMKM itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Nah itu itu sendiri loh, gitu. yang kenapa pemerintah tidak turun tangan kan salah satunya kan tidak ada kontribusi yang diberikan oleh mereka kepada pemerintah ya. Dalam bentuk pajak itu kan nggak ada. Itu kan bisa jadi Mm-mm. memang itu kan menjadi kendala utama gitu. Walaupun karena memang mengatur masyarakat misalnya sektor UMKM itu kan susah ya karena memang ya itu tadi tidak kebal aturan ya akan selalu akan selalu alibinya adalah rakyat kecil, masyarakat kecil dan seterusnya gitu. Jadi memang satu sisi kenapa tadi apa Mas Kesi bilang pemerintahnya memang kurang peduli ya memang salah satunya itu gitu. Jadi UMKM itu belum sampai ke membuat aturan Kementerian UMKM itu sampai apa ya detail bagaimana pengaturannya kayak gitu. Nah itu juga jadi kendala besar sih ya untuk UMKM di Indonesia. Dan itu memang ya, Coba ya. Ya Gimana tinggal Bib? satu coba menit lagi. kalau Gimana? kita lihat dari misalkan Bu, apa namanya, yang tempat-tempat yang diskotik apa segala macam itu kan itu dipedulikan oleh, Ya, halo, ya karena kan sangat dipedulikan. ada kontribusinya kan. Nah, sangat, untung. di- sangat sangat dipedulikan oleh pemerintah. Kenapa tidak UMKM juga digituin gitu, sehingga dia bisa memberikan kontribusi terhadap pemerintah itu sendiri ya. Padahal kalau kita melihat apa namanya tempat-tempat disko-disko apa segala macam itu mengganggu masyarakat. Namun cuman dia memberikan feedback yang layak terhadap pemerintah itu sendiri. Coba pemerintah juga memperdulikan itu sama UMKM UMKM yang ada gitu. Mungkin akan apa ya? Akan memberikan feedback yang setimpal juga gitu. Coba kok Dori gimana pendapatnya? Kayaknya ini belum ada pendapat dari Dori. Oke, ya memang itu apa ya? Ya itu tadi ya, apa problematika UMKM di Indonesia itu ya, maksudnya memang pemerintahnya, terus masyarakatnya sendiri. Jadi memang kompleks untuk merubah sistem di Indonesia. Jadi yang bisa dilakukan memang apa ya? Hanya saya memberi Gen Z ini ya bikin usaha yang lebih bagus, lebih